这里存放的不仅仅对你们的期待呀，为师的心意呀。林星，善，师姐，还让不让人？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Hidden Secret Leader episode 21-22. Di bagian sebelumnya, setelah kompetisi putaran kedua berakhir, bendera-bendera milik Sekte Immortal tiba-tiba dicuri oleh Guxian dan dibawa ke Sekte Wujidao. Setelah Guxian kembali ke Sekte Wujidao, tiba-tiba saja Chen Xunyan melakukan sebuah ritual untuk menumbalkan Guxian. Untung saja Jiang Beichan dan para muridnya berhasil menyelamatkan Guxian dan membawanya kembali ke Sekte Immortal. Sementara itu, Chu Sangsang nampak sedang diculik oleh Yin Yang dan Lulolu dari istana Xingqing. Pada saat itu, Jiang Beichan dan muridnya pun mencoba menyelamatkan Chu Sangsang dan membantu menyelesaikan masalah antara Geunfu dan Yusulian yang telah menunggu Geunfu selama 500 tahun. Keesokan harinya, putaran ketiga pun dimulai. Pihak panitia mengumumkan kalau Sekte Immortal akan berhadapan dengan Sekte Wujidao. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di area kompetisi terlihat Haitian, Hu Xuanyu, Wang Luoli, Zhao Hong, Su Changseng, Li Xuan, dan Guxian yang akan berhadapan dengan para murid Sekte Wujidao. Haitian mengaku merasa puas ketika dirinya harus berhadapan dengan Sekte Wujidao, sebab dia itu berencana ingin membalaskan dendam Guxian. Ucapan dari Haitian justru menjadi lelucon bagi para murid Sekte Wujidao. Pasalnya, dari segi kultivasi, para murid Sekte Immortal sudah kalah telak. Murid-murid dari Sekte Wujidao merasa tidak sabar untuk menghadapi para murid Sekte Immortal. Dan satu-satunya yang menjadi incaran mereka adalah Guxian. Tanpa berlama-lama lagi, para murid Sekte Wujidao pun bergegas memulai pergerakannya. Begitu pula dan para murid Sekte Immortal. Mereka memulai formasi pedang 7 bintang. Dimulai dari bintang pertama yakni pedang terbang menghiasi ribuan bunga. Bintang kedua yakni embun beku dari pedang. Bintang ketiga pedang menyapu gunung dan sungai. Bintang keempat pedang menembus luasnya. Bintang kelima tarian pedang mengejar angin. Bintang keenam energi pedang permanen. Dan yang terakhir adalah bintang ketujuh yaitu menembus alam semesta. Dan menggunakan formasi pedang 7 bintang itu, Haitian dan yang lainnya berhasil mengalahkan para murid Sekte Wujidao. Dan begitu, panitia pun mengumumkan kalau kompetisi pertempuran besar Tianyun dimenangkan oleh Sekte Immortal sebagai juara pertama. Baru saja mengumumkan sang juara, tiba-tiba saja Chen Xunyan mengajukan keberatan dengan keputusan tersebut. Chen Xunyan melaporkan sebuah kecurangan yang dilakukan oleh Sekte Immortal. Menurutnya, Guxian yang berada di Sekte Immortal masih menjadi murid Sekte Wujidao. Namun Jiang Beichan justru memanfaatkannya sebagai bantuan, yang mana hal tersebut adalah suatu tindakan yang tidak adil. Para murid dari sekte lainnya sepakat dengan laporan dari Chen Xunyan dan beranggapan kalau Sekte Immortal memang berbuat curang. Untuk memastikan kebenaran dari ucapan Chen Xunyan, pihak panitia pun mencoba menanyakannya secara langsung kepada Guxian. Mendengar pertanyaan itu, awalnya Guxian sempat hanya bisa terdiam saja. Hingga padanya Guxian dan sangat berani mengatakan kalau ucapan Chen Xunyan tidaklah benar. Guxian mengaku pada awalnya dirinya memanglah murid dari Sekte Wujidao. Akan tetapi, semenjak Sekte Wujidao melakukan tindakan sesat, dia pun memutuskan untuk bergabung menjadi murid Sekte Immortal. Di waktu yang sama, Jiang Beichan seketika mendapatkan ucapan selamat dari sistem atas keberhasilannya dalam menyelesaikan tugas dalam merekrut murid baru. Sistem juga memberitahu kalau poin kesetiaan yang dimiliki oleh Guxian sekarang adalah 90. Dan Jiang Beichan juga mendapatkan hadiah berupa satu serangan menghabisi dalam satu kali serangan. Dan juga satu kartu pertahanan tubuh emas abadi. Pihak panitia kemudian memvonis bahwa Sekte Immortal tidak nyatakan bersalah dan Chen Xunyan mendapatkan peringatan atas tindakan fitnahnya. Fitnah dari Chen Xunyan juga mengakibatkan namanya dan nama Sekte Wujidao menjadi jahat di mata orang lain. Tak terima dan situasi yang menyudutkannya, Chen Xunyan langsung melepaskan serangan ke arah Guxian. Di waktu yang sama, Jiang Beichan bergegas menggunakan kartu serangan hingga padanya Chen Xunyan pun meninggoy karena serangan tersebut. Setelah menghabisi Chen Xunyan, Jiang Beichan pun mendapatkan hadiah dari sistem berupa sebuah papilion harta karun. Selain itu, tewasnya Chen Xunyan membuat poin kesetiaan Guxian meningkat ke angka sempurna yakni 100. Di hari yang sama, sesudah mereka kembali ke wilayah Sekte Immortal, Jiang Beichan mulai memeriksa papilion harta karun yang baru saja diekstrak oleh sistem.
Papilion harta karun itu banyak berisi harta karun seperti buku bergambar sungai di atas 9 surga, batu misterius 3 kehidupan di bawah air yang lemah, dan sisanya banyak tersimpan di dalam kotak harta karun. Melihat harta-harta itu, Jiang Beichan pun menjadi begitu senang, karena membuka kotak harta karun adalah salah satu kesenangannya. Akan tetapi rasa senangnya itu seketika berubah menjadi rasa kesal, sebab seluruh kotak harta karun itu kosong dan tidak ada isinya. Ketika Jiang Beichan sedang mengungkapkan rasa kekesalannya kepada sistem, tiba-tiba saja Wang Loli datang dan wajah yang begitu takjub ketika melihat interior dari papilion harta karun. Menyadari kedatangan muridnya, Jiang Beichan langsung bertingkah sok cool di hadapan muridnya itu, sambil menjelaskan kepadanya mengenai papilion harta karun. Menurut Jiang Beichan, papilion harta karun ada tempat penyimpanan sejumlah harta yang paling berharga di seluruh dunia. Setelah mendengar penjelasan dari Jiang Beichan, Wang Loli pun mulai berkeliling dan menemukan sebuah harta berupa kipas ponik api. Melihat kipas itu, Jiang Beichan pun mencoba menipu Wang Loli agar bisa mendapatkan kipas ponik api. Jiang Beichan mengatakan kalau kipas ponik api itu adalah kipas miliknya yang ia gunakan untuk mengalahkan ponik api. Tentunya hal demikian membuat Wang Loli harus menyerahkan kipas tersebut kepada Jiang Beichan. Baru saja mendapatkan kipas ponik api, tiba-tiba sistem muncul dan memberitahu bahwa kipas ponik api telah diikat secara resmi kepada Wang Loli. Sehingga Jiang Beichan pun terpaksa untuk mengembalikan kipas ponik api kepada Wang Loli. Setelah menyerahkan kipas ponik api kepada Wang Loli, secara tiba-tiba Ye Lingxi datang dan membawa sebuah harta karun yang ia dapatkan. Jiang Beichan menjelaskan kalau harta karun itu merupakan sebuah lonceng gadis pita merah muda. Ye Lingxi kemudian mencoba memberikan lonceng gadis pita merah muda itu kepada Jiang Beichan. Akan tetapi Jiang Beichan menolaknya karena lonceng itu sangatlah feminim dan akan sangat memalukan jika dirinya menggunakan lonceng tersebut. Sesudah mendapatkan harta mereka masing-masing, Wang Loli dan Ye Lingxi segera pergi keluar untuk mencoba harta yang mereka dapatkan. 这里存放的不仅仅对你们的期待呀，为师的心意呀。灵犀，善，师姐， Setelah mereka berdua keluar, sistem menginformasikan kalau Jiang Beichan juga memiliki sebuah harta yang khusus untuknya dan harta itu terletak di lantai atas papilion harta karun. Di sisi lain kita bisa melihat Wang Loli dan Ye Lingxi yang sedang melatih menggunakan harta senjata mereka. Pada saat itu Wang Loli memulai latihannya dan menyerang Ye Lingxi menggunakan kipas ponik api. Begitu pula dengan Ye Lingxi. Selepas menghindari serangan kipas ponik api, ia langsung menggunakan lonceng pita merah muda. Kembali ke papilion harta karun, terlihat Jiang Beichan yang sedang berada di lantai atas dan mencoba mengambil harta miliknya. Namun pada saat yang bersamaan, Jiang Beichan tak dapat mengambil hartanya karena adanya sebuah penghalang. Hingga padanya penghalang itu membuat Jiang Beichan terpental. Lalu sistem memberikan sebuah peringatan bahwasanya untuk melepaskan penghalang itu, Jiang Beichan harus menyelesaikan satu misi terlebih dahulu. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja murid-murid yang masuk ke dalam papilion harta karun dan segera menghampiri Jiang Beichan yang sedang tergeletak di lantai. Menyadari kedatangan para muridnya, Jiang Beichan pun berpura-pura menutup matanya sambil memikirkan sebuah alibi, supaya dirinya itu tidak malu di hadapan para muridnya. Tak berselang lama, Jiang Beichan pun terselamatkan oleh penjelasan Netian yang mengatakan kalau Jiang Beichan sedang melepaskan jiwanya dari tubuhnya. Penjelasan dari Hetian pun benar-benar menyelamatkan harga diri Jiang Beichan sebagai guru. Alhasil Jiang Beichan pun dapat membuka matanya dengan aman tanpa harus merasa malu. Jiang Beichan kemudian memberitahu kalau jiwanya baru saja pergi ke langit untuk menghalangi dan melawan para iblis yang ingin menjajah bumi. Ucapan dari Jiang Beichan berhasil membuat para muridnya percaya. Bahkan mereka sampai takjub dan kagum terhadap perjuangan Jiang Beichan. Para murid Jiang Beichan kemudian mengaku merasa iri dan benar-benar menginginkan senjata juga seperti Wang Loli dan Ye Lingxi. Lantas Jiang Beichan pun menyuruh mereka untuk mencari harta mereka sendiri di papilion harta karun. Sebab harta di papilion harta karun hanya diperuntukkan kepada pemiliknya saja. Baru saja menyuruh para muridnya, tiba-tiba saja mereka semua berhasil menemukan senjata masing-masing. Seperti perisai, pedang, kapak, cambuk maupun crossbow. Melihat para muridnya itu, Jiang Beichan langsung lari keluar papilion harta karun dengan perasaan iri. Di waktu yang sama, sistem menawarkan Jiang Beichan untuk melakukan pengekstrakan ruang alkimia dan ruang permunian senjata. Namun Jiang Beichan menolak untuk mengekstraknya, karena dirinya itu sama sekali tidak mengerti cara untuk melakukan permunian obat maupun permunian senjata. Pada malam harinya, kita bisa melihat para murid sekte immortal yang sedang melatih dengan senjata barunya.
Mulai dari Wu Xuanyu yang berlatih menggunakan cambuk melawan Zhao dengan pedangnya. Lalu Chu Sangseng dan pedang barunya melawan Lin Xuan yang menggunakan sebuah kapak. Kemudian Gu Xian yang menyerang dan sebuah crossbow melawan He Tian yang bertahan menggunakan perisai. Di malam yang sama, sistem memberitahu Jiang Beiqian kalau ia mendeteksi ambisi para murid yang dapat meningkatkan kualitas sekte immortal, sehingga sistem memutuskan untuk mengupgrade ruang latihan. Dan begitu ruang latihan dapat menjadi tempat untuk melakukan penerobosan. Pada keesokan harinya, Jiang Beiqian langsung menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan diri sebelum pergi ke alam rahasia Tianyuan, yaitu dengan berlatih dan melakukan penerobosan di ruang latihan. Jiang Beiqian menjelaskan bagi para muridnya yang telah berhasil mengalahkan hati iblis mereka, maka langkah selanjutnya mereka harus menerobos dengan upaya mereka sendiri. Setelah menyuruh para muridnya untuk berlatih di ruang latihan, Jiang Beiqian sempat menyuruh Ye Lingxi agar tidak ikut berlatih, karena pondasi Ye Lingxi yang masih belum terlalu kokoh untuk memasuki ruang latihan. Bukannya merasa sedih karena tidak bisa ikut berlatih, Ye Lingxi justru langsung membangun dan menguatkan pondasinya. Pada saat Ye Lingxi melakukannya, tiba-tiba saja muncullah sebuah cahaya ilahi 9 surga yang turun dari langit. Melihat cahaya ilahi 9 surga, sontak para murid sekte immortal termasuk Ge Yunfu menjadi sangat terkejut dan takjub. Di waktu yang sama, Gu Xian, He Tian, Wu Xuanyu, Zhao dan yang lainnya seketika melakukan penerobosan pembangunan pondasi. Sementara itu di dalam aula sekte, terlihat Ye Lingxi yang baru saja selesai membangun pondasi miliknya. Selesai membangun pondasi, Ye Lingxi bergegas untuk pergi keluar dan akan menengok para seniornya yang sedang berlatih. Setelah Ye Lingxi keluar, sistem pun muncul dengan sebuah peringatan yang mengatakan kalau tingkat kultivasi Jiang Beiqian telah ditingkatkan dari pelatihan Qi tingkat 5 menjadi tingkat 6. Peningkatan tingkat kultivasi itu benar-benar menyenangkan hati Jiang Beiqian. Ia beranggapan kalau sebentar lagi kultivasinya akan melampaui para muridnya. Jiang Beiqian kemudian juga ikut pergi keluar dan menghampiri para muridnya, sambil bertanya siapa di antara mereka yang masih belum menerobos ke tahap pembangunan pondasi. Lantas He Tian pun menjawab kalau seluruh murid sekte immortal telah menerobos ke tahap pembangunan pondasi. Padahal demikian, sontak Jiang Beiqian menjadi begitu terkejut sekaligus merasa kesal dan juga iri terhadap para muridnya. Alhasil dan rasa kesal, Jiang Beiqian langsung menyuruh para muridnya agar segera pergi berlatih di ruang latihan. Beberapa saat kemudian terlihat para murid yang sedang berlatih, yang mana di sana mereka akan menghadapi kembaran dari diri mereka sendiri, yakni Persi Jahat. Pada saat itu kita bisa melihat Chu Sangseng yang sedang bertarung sengit melawan kembaran dirinya sendiri. Sama halnya dengan Wang Loli, ia nampak begitu intens dalam pertarungan menghadapi kembarannya sendiri. Berbeda dengan He Tian, ia justru tidak bertarung sama sekali dan hanya beradu mulut tanpa henti. Persis dengan pertarungan Zhao. Bukannya bertarung, Zhao justru beradu sifat kesombongan dengan kembarannya sendiri. Sementara itu di ruang latihannya nampak Lin Xuan yang sedang merasa takut karena telah menghabisi kembarannya dalam jumlah yang tak terhitung. Selain itu di sana juga ada hati iblisnya yang selalu mengganggu dan menghasut Lin Xuan agar menjadi seorang pembunuh. Pada saat itu Lin Xuan nampak merasa cemas dan tak tenang karena tindakan dari hati iblisnya. Hingga padanya Lin Xuan mencoba untuk melenyapkannya dan cara melukai dirinya sendiri, yang mengakibatkan hati iblisnya menjerit kesakitan dan jatuh tak berdaya. Setelah melukai dirinya sendiri, sistem memberitahu kalau kultivasi Lin Xuan sedang mengalami penurunan drastis ke tahap latihan Qi tingkat pertama. Kembali ke ruang latihan. Oleh karena hati iblisnya sudah tidak berdaya lagi, Lin Xuan segera menghabisinya tanpa rasa ampun.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.